Pemerintah resmi mengkategorikan kelompok bersenjata Papua sebagai kelompok teroris. Pemerintah beralasan kelompok bersenjata Papua telah melakukan kekerasan masif dan menebarkan teror serta ketakutan di tengah masyarakat Papua. Lalu tepatkah pelabelan teroris bagi anggota kelompok bersenjata Papua? Sudah tersambung secara virtual pengamat terorisme Al-Qaidar. Bang Qaidar, selamat malam, apa kabar? Ya, selamat malam. Selamat siang kalau di sini di Belanda. Sedang di Belanda Ya, saat alhamdulillah ini. sehat. Baik, kita berbicara mengenai apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam hari ini. Menurut Bang Qaidar, dengan serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua yang melibatkan kelompok bersenjata Papua, kemudian keputusan pemerintah menempatkan kelompok bersenjata Papua sebagai kelompok teroris ini, apakah sudah tepat? Ya, sudah tepat. Seharusnya lebih awal ya ditetapkan ketika ada tahun 2018, 2017, bahkan ada peristiwa serangan terhadap kaum sipil yang ada di Mapenduma, kemudian di Nduga dan juga di Merauke serta di beberapa tempat lain ya. Itu sudah seharusnya menjadi sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris karena serangan terhadap secara diskriminan terhadap sipil itu adalah ciri khas dari teroris. Kemudian seberapa signifikan pelabelan kelompok teroris ini dalam membantu mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di Papua, karena kita tahu gangguan keamanan kerap terjadi di Papua. Ada banyak faktor sebenarnya menyertai apa yang terjadi di Papua saat ini. Ya, dalam istilah teroris itu sendiri ada satu kekuatan bahasa yang sangat kuat. Jadi kalau itu ditetapkan sebagai sebuah kelompok teroris, maka ada kekuatan linguistic power di situ yang mempengaruhi para pendukung dari kelompok-kelompok tersebut. Karena selama ini banyak sekali pendukung-pendukung dari kelompok-kelompok LSM maupun bahkan organisasi-organisasi internasional, bahkan komunitas-komunitas internasional, termasuk juga state actors, negara-negara tertentu yang mendukung perjuangan OPM itu. Padahal itu adalah perjuangan kelompok teroris yang sebenarnya tidak boleh didukung oleh dunia. Jadi dengan adanya pelabelan penyebutan OPM sebagai organisasi teroris itu sudah sebenarnya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dan mereka pasti sangat takut dengan pelabelan ini karena dengan adanya pelabelan ini otomatis negara-negara yang tadinya mendukung perjuangan separatisme menjadi tidak lagi bakal mendukung karena ini adalah gerakan yang memalukan kalau didukung. Karena ini kerjanya adalah membunuh rakyat sipil, kemudian membuat kekacauan, melakukan kriminal-kriminal, dan itu tidak layak didukung. Oke, kenapa kemudian Bang Qaidar memiliki keyakinan yang cukup kuat mengenai hal ini? Beberapa negara akan berputar balik dan bersikap berbeda setelah label teroris dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, karena beberapa negara terlihat mereka masih sangat awam, masih sangat masih sangat naif dalam mendukung OPM di beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya ingatkan bahwa ini adalah dukungan terhadap kelompok teroris yang tidak seharusnya diberikan oleh mereka pada akhirnya menyadari bahwa apa yang membedakan antara freedom fighters dengan teroris itu jelas sangat berbeda. Bahwa kalau freedom fighters itu tidak melakukan serangan terhadap kelompok sipil, apalagi warganya sendiri, rakyatnya sendiri, dan tidak menuduh-nuduh mereka sebagai mata-mata ataupun cuma ataupun apa begitu. Dan itu kriteria yang paling utama dari kelompok teroris itu sebenarnya adalah beraninya hanya dengan kelompok sipil. Oke. Cukup jelas beraninya hanya dengan kelompok sipil. Saya agak mundur sedikit, Bang Qaidar tadi mengatakan seharusnya memang pelabelan ini dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Menurut analisa Anda, mengapa kemudian saat ini momentumnya pemerintah baru bersikap tegas dan menyebut bahwa kelompok bersenjata Papua adalah kelompok teroris? Ya, makanya itu saya sebut sangat terlambat ya. Karena tahun 2001 saja itu sudah ada
beberapa sepak terjang dari OPM yang sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Dan MIT dengan OPM itu dalam studi terorisme itu sama-sama mereka sebagai teroris tamkin, teroris teritorial organik. Artinya ini organik, dia berasal dari daerah tersebut dan bersifat teritorial karena memang konsentrasinya adalah ingin membebaskan wilayah tersebut, tapi dengan cara-cara teror, dengan cara-cara pembunuhan terhadap sipil secara indiscriminate. Jadi yang membuat saya yakin bahwa gerakan ini mengarah kepada gerakan teroris itu karena rumusan dari Yoweri Museveni tahun 2001 juga tentang the difference between a terrorist and a freedom fighter lies in the fact that while a freedom fighter sometimes may be forced to use violence, he cannot use indiscriminate violence. The one who use indiscriminate violence, that is the terrorist. Jadi yang menggunakan kekerasan secara tanpa pandang bulu itu adalah teroris. Jadi jelas sekali rumusan Yoweri Museveni ini dan itu menjadi anutan bagi seluruh peneliti terorisme dimanapun di seluruh dunia dan sangat berbeda dengan political violence ataupun kekerasan politik. Bang Haidar, langkah pemerintah ini kemudian juga menuai kontroversi. Para penggiat HAM mengkhawatirkan keputusan pemerintah ini membuka celah kemungkinan potensi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Menurut Bang Haidar seperti apa? Ya, pernyataan dari Pak Mahfud MD itu sudah menyatakan bahwa tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah yang terukur yang harus diambil itu untuk mengatasi terorisme itu jangan sampai melanggar HAM. Tapi memang potensi pelanggaran HAM itu selalu ada. Jadi memang perlu ada terus-menerus penyadaran dan pelatihan bagi aparat keamanan yang bertugas di sana untuk menyadari betapa pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Tapi kebanyakan para aktivis HAM itu memang tidak paham apa yang disebut dengan teori-teori terorisme. Mereka tidak bisa membedakan antara unlawful killing dengan terorisme dengan political violence. Jadi saya kira para aktivis kemanusiaan juga perlu mengupgrade dirinya untuk memahami teori-teori yang update, yang terbaru, terutama dari critical study of terrorism yang memperlihatkan teori-teori terbaru. Dan ya kebanyakan memang orang-orang aktivis kemanusiaan itu lebih kepada support kepada freedom fighters, kepada gerakan-gerakan separatisme, dan mereka cenderung menutup mata dari praktek-praktek terorisme yang dilakukan oleh beberapa gerakan freedom fighters ataupun gerakan separatis. Jadi saya kira para aktivis kemanusiaan HAM itu harus bersikap adil dan perlu mengupgrade diri dengan teori-teori terbaru tentang terorisme. Oke, baik. Terakhir Bang Haidar, langkah apa saja yang kemudian harus dilakukan ataupun sebaiknya dilakukan pemerintah setelah hari ini memastikan bahwa kelompok bersenjata Papua adalah kelompok teroris? Ya, terorisme itu musuh kemanusiaan, musuh semua orang. Jadi pemerintah Indonesia juga bisa meminta bantuan ke seluruh dunia dalam rangka mengejar kelompok-kelompok teroris ini. Jadi saya kira memang ada kekuatan yang sangat besar di balik label ini, label teroris ini, karena dengan adanya label seperti ini juga masyarakat awam pun yang ada di sana juga akan bisa melawan kelompok-kelompok ini secara mandiri, walaupun tanpa bantuan dari aparat keamanan di Indonesia. Jadi saya kira memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sangat luar biasa dengan mencantumkan dan mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok teroris. Tapi ada satu hal yang paling penting lagi untuk dilakukan oleh pemerintah, yaitu
pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 2008 tentang List of Designated Terrorist Organization, agar pemerintah tidak perlu harus susah-susah lagi dalam membuat daftar organisasi teroris, karena bisa mengambil daftarnya dari PBB. Oke, baik. Al-Khaidar, pengamat terorisme, terima kasih perspektif Anda malam hari ini. Jojo dari Belanda. Selamat malam, sehat selalu Bang Khaidar. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam.